Oke, halo semuanya, kembali lagi ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas masalah button, um, specifically block button, oke? Karena button itu ada dua, ada button yang dalam bentuk block dan juga button dalam bentuk database property. Oke, bedanya apa? Bedanya hanya di peletakannya aja ya. Kalau yang satu dia sebagai block, yang satu dia sebagai database property, dimana ya harus dalam bentuk properti gitu ya, dia nempel tuh di page sebagai sebuah properti atau sebuah bisa kita bilang kolom atau indikator dari sebuah page. Nah, untuk fungsinya sebenarnya sama aja, nggak ada yang terlalu berbeda antara button page dan juga button block dan juga button di database property. Ada beberapa pembeda, tapi em, secara general prosesnya sama. Begitu kita klik si buttonnya, dia akan melakukan action yang kita udah setting gitu ya di dalam si buttonnya. Nah, untuk block button ada 7 properti yang bisa kita kerjakan, action yang bisa kita kerjakan, dan dia ini yang untuk yang free, oke? Yang 7 ini adalah untuk yang free. Kalau untuk yang paid version ada tambahan 3 action lagi kalau nggak salah ya. Nah, ini kita mulai dari action yang pertama yaitu insert block. Kita panggil dulu buttonnya, garis miring, button. Oke, ini kita mau insert, misalnya um, insert new week. Ini aku singkat aja ya. Kita maksudnya new week ini adalah ketika kita mau bikin to-do list untuk satu week yang baru lagi gitu. Nah, kita pilih new actionnya insert block, kemudian um, kita bikin kolom. Tapi karena aku pengen singkat aja, jadi aku pengen bikin 2 hari aja dulu ya, Monday dan juga Tuesday. Monday di kiri, kemudian Tuesday di sebelah kanan. Nah, kita kasih divider, kemudian kasih to-do list. Pas 1, pas 2, pas 3. Sama, di sebelah kiri juga sama. Ups, ini. Oke. Dan Nah, oh sorry, sebelum kita klik done, sebenarnya di insert block ini kita bisa pilih mau meletakkan si blok yang baru kita bikin ini, yang di dalam si buttonnya ini di mana nih posisinya. Bisa di bawah dari tombol, atau mau di atas tombolnya, atau mau di paling atas dari page tersebut, atau mau paling bawah dari page tersebut. Kita pilih yang top of page aja ya. Oke. Jadi begitu kita klik, tuh blok yang barusan kita bikin, dia muncul di bagian paling atas. Oke, terus kita insert new week lagi, dia muncul lagi di paling atas. Gitu dan seterusnya. Oke. Nah, untuk 6 action selanjutnya, aku akan tunjukin di dalam sebuah page database. Jadi ini kan page biasa ya. Aku akan tunjukin di dalam page database untuk penggunaan 6 ini lagi karena mereka erat kaitannya dengan page database. Dan juga di sini aku akan nunjukin dengan sebuah ilustrasi bahwa kita sedang membuat button untuk time tracking. Oke. Nah, jadi kita harus siapin, aku udah siapin ada dua database task dan juga database timeline. Oke, ini salah satu, ini aku, kalau misalnya kita buka task database, di dalamnya ada write script, ada task write script, oke. Nah, di sini statusnya not started. Oke. Kemudian ada supervisornya juga, kemudian juga udah ada relation dengan database timeline. Ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti ya. Di sini kita akan fokus
mengenai action-action atau possibility yang bisa kita lakukan dengan button. Oke, kita panggil dulu buttonnya. Nah, jadi di sini aku pengen bikin dua buah button, button start timeline dan juga button untuk end si timelinenya. Nah, jadi di dalam tas database kita bisa men-track berapa sih waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan tas tersebut. Ini kita buat yang baru. Ini aku mau pakai icon. Oh ya, tadi aku belum nunjukin ya, ada iconnya loh ternyata di sini. Play button, kita kasih warna hijau karena hijau artinya jalan. Oke, kita tambahin start. Nah, kemudian actionnya apa? Action selanjutnya selain insert block yang bisa kita lakukan adalah add page. Jadi, ketika kita klik button ini, kita ingin menambahkan page baru di mana ayo? Di database timeline. Oke. Jadi untuk action add page itu nggak bisa tuh kita nambahin page biasa. Harus page di dalam sebuah timeline. Sorry. Ada harus sebuah page di dalam sebuah database. Oke, sorry. Nah, title-nya apa? Title-nya mau aku samain aja. Pokoknya semua yang masuk itu namanya timeline. Kemudian kita juga harus edit propertinya. Start date-nya adalah time trigger. Jadi ketika kita klik, nah yang muncul di start date adalah time yang ketika kita klik itu buttonnya. Terus edit properti yang selanjutnya, kita ingin statusnya menjadi ongoing atau in progress. Terus tasnya yang terakhir adalah page yang ini. Sekarang kan kita lagi ada di page write script ya, di page di tas write script. Jadi kita pengen dia di relate dengan tas ini. Kenapa harus kita relate? Nanti akan kita bahas di action yang selanjutnya. Oke. Nah, semoga paham ya. Ini untuk action yang kedua, add page to. Selain kita bisa menambahkan page-nya, kita juga bisa langsung edit properti-properti di dalam page tersebut. Kita klik dan nah ini begitu kita klik start, dia akan muncul page baru di dalam timeline. Oke. Nah, aku Ctrl Z dulu. Nah, selain add page, kita bisa menambahkan action selanjutnya yang mau aku bahas itu adalah send notification to. Nah, kita pengen ketika kita klik start, kita ngasih info nih ke orang lain. Siapa orang lainnya? Oh, sorry. Ini kita pilih person property ya. Jadi ketika kita klik tombol ini, kita pengen orang yang berada di, coba ini kita naik ke atas. Nah, di dalam tas itu akan ada supervisornya. Kita pengen nginfoin ke supervisornya. Hai supervisor, ini tas lagi jalan loh, gitu. Kita klik di sini. Hai, now the task is on progress. Sorry, is in progress. Udah ya, kalau misalnya kalian mau edit-edit lagi, pesan-pesannya bisa. Sesuaikan dengan kreativitas kalian aja. Terus kita klik dan nah, sekarang kita udah berhasil bikin tombol start. Sekarang kita bikin tombol yang kedua. Biar nanti kita uji coba belakangan ya, bareng-bareng. Bismillah, semoga berhasil. Ini kita ganti warnanya dulu, jadi red. Kemudian kita cari tombol stop. Ini aja deh. Oke, nah kita kasih nama end the process atau stop kali ya. Ini kita kasih, nah selanjutnya actionnya adalah edit page in. Oke,
Oh, kita start dulu deh, biar dia sambil jalan ya, biar nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini kita ingin memberhentikan atau memberikan eh, meng, eh, me- memberikan tanggal dan time di ended nih. Jadi kita harus edit page yang ada di database timeline yang kita filter. Kita filternya berdasarkan status. Yang statusnya lagi ongoing dong, yang lagi in progress nih. Nah, apa yang mau kita edit di sini? Pertama, yang mau kita edit, kita harus ganti statusnya. Yang sekarang lagi in progress menjadi done. Kemudian end date-nya kita ganti, kita tambahkan dengan time ketika itu di trigger gitu ya. Kemudian yang terakhir nggak ada. Udah dua itu aja. Oke. Nah, itu untuk edit page. Oke, jadi ingat ya, kalau di edit page itu kita tentukan dulu database-nya, kemudian kita filter page mana yang mau kita edit, atau mau edit semua page, tapi kan enggak ya. Kalau untuk kasus ini, untuk kasus timeline, kita ingin time tracking, kita ingin cari yang sedang in progress aja gitu. Sudah? Oke. Nah, selain itu, aku langsung lagi bahas di action yang selanjutnya ya. Action yang selanjutnya itu adalah show confirmation. Show confirmation ini apa? Dia kayak sebelum melanjutkan, sebelum memberhentikan stop ini, dia ingin nanyain dulu ke kita, yakin atau enggak nih mau ngelanjutin action ini gitu. Nah, karena itu action show confirmation biasanya ditaruh di atas atau sebelum stepnya dilakukan gitu ya. Nah, untuk pesannya itu bisa kita ganti-ganti. Are you sure you want to end the progress? Oke, kalau misalnya eh, ini mau diganti, yes, I do. Yes, I am sure. Boleh diganti-ganti aja sesuai keyakinan masing-masing. Oke, kita klik done. Nah, sekarang kita udah punya dua tombol, tombol start dan tombol stop. Ini aku pindah jadi dua kolom. Oke, nah sekarang kita coba stop ya. Begitu kita stop, akan muncul tuh, yakin nih mau di stop, yakin, yakin. Nah, lalu muncullah di sini end date-nya, gitu. Nah, ini masih bisa kita lanjutin lagi nih. Misalnya kita mau bikin report, bisa tambahin properti formula buat menghitung berapa menit, berapa jam yang sudah kita habiskan buat menyelesaikan tugas ini gitu. Tapi itu pembahasan nanti ya setelah kita ngebahas tentang button. Nah, akhirnya kita udah beres nih. Aku udah beres ngejelasin 6 action. Action terakhir yaitu define variables. Oke, kita balik lagi ke tombol start. Di sini, oh wait, ini kita turunin dulu deh ke bawah. Taruh di atas dulu deh. Oke, nah di sini kita pengen ngedefine, belajar tentang define variables. Ini aku taruh paling atas ya. Karena biasanya variabel itu kita tentukan akan kita pakai di action-action selanjutnya. Jadi dia letaknya harus ditaruh di atas. Apa nih yang mau kita kita refer? Refer itu apa ya? Kita rujukan. Oke. Tahu kan ya, kalau dalam matematika kan biasanya ada A sama dengan 1. Berarti kan variabelsnya A yang bernilai 1. Sama, di Notion juga sama kayak gitu. Ada variabels. Variabelsnya apa? Variabelsnya bisa kita kasih A aja, atau mau kasih judul yang lebih jelas itu apa gitu. Nah, ini di sini aku pengen em, yang sederhana dulu kali ya. Yang sederhana apa ya? Oke, kita akan coba di message-nya ini ya. Memasukkan variables di dalam message. Variabelnya
adalah yang memulai tugas ini siapa gitu ya. Who's the one that work for this task? Siapa nih? Kita namain apa ya? Worker aja lah ya. Kayak enak banget ya namanya worker, tapi ya udahlah ya. Add siapa nih? Nah, isinya di dalam si variables ini boleh macam-macam. Bisa teks biasa, kayak misalnya nama. Kalau misalnya dia statis, teks biasa juga bisa, atau em, angka, huruf, dan segala macam. Tapi kalau mau lebih dinamis, bisa mention orangnya siapa nih. Kita akan mention orang yang mengklik si button ini. Oke, nah kalian lihat di sini kan ada sebuah simbol di sini. Itu bentukannya teks berarti ya. Kita akan masukkan variables worker di dalam pesan untuk ke si supervisor. Kita edit as a formula di sini, kemudian kita klik tambah, dan kita masukkan variabel worker. Oke. Hai. Nah, ini bisa kita tambah-tambah ini nanti di pelajaran formula ya. Tapi ini singkatnya seperti ini. Hai. Sekarang tugasnya sedang berjalan. Kita delete dulu. By siapa? Siapa yang mengerjakannya? Ya si worker yang memencet tombol start tadi. Oke. Kita klik done. Oke. Ini kita turunin lagi ke bawah. Nah, sekarang begitu kita klik start, oke, muncul nih yang timeline. Gitu kita klik di samping, ada inbox ya. Nah, ini muncul nih pesan yang baru. Hai, sekarang tugasnya sedang berjalan, dikerjakan oleh si siapa yang tadi mengklik. Akan muncul di sini. Oke? Nah, itu sederhananya tuh untuk si variables. Oke, jadi segitu aja dulu untuk button. Nanti kita bahas lagi yang selanjutnya lebih dalam tentang button dan juga variables di button property. Oke, sebelum belajar button property, kita akan belajar tentang database dulu di video selanjutnya ya. Bye-bye.